Lo tahu nggak, waktu pertama kali gue mulai investasi, gue kira itu cuma soal milih produk yang bisa kasih cuan paling tinggi. Yang penting untung, gitu mikir gue dulu. Tapi ternyata, justru di situ awal gue bikin banyak kesalahan yang bikin gue kehilangan waktu, uang, bahkan semangat. Gue inget banget dulu gue taruh hampir semua tabungan gue di satu saham teknologi yang lagi naik-naiknya. Temen gue bilang, ini saham masa depan bro, lo telat dikit aja, nyesel. Karena nggak mau ketinggalan, gue langsung beli. Tanpa mikir panjang, tanpa riset, tanpa tahu itu perusahaan ngapain juga. 3 bulan kemudian, saham itu anjlok. Bukan turun 5% atau 10% ya, tapi drop sampai 40%. Dan karena gue nggak ngerti, gue panik, terus gue jual. Rugi, jelas. Tapi yang lebih parah, gue ngerasa bodoh. Kayak, kenapa gue bisa seceroboh itu? Nah, dari situlah gue mulai pelan-pelan belajar soal investasi. Dan ternyata ya, banyak banget orang yang ngalamin hal serupa. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena nggak siap, nggak ngerti dasar-dasarnya. Makanya, hari ini gue pengen ceritain ke kalian tentang 7 kesalahan investasi yang sering banget kejadian. Dan sebaiknya lo hindarin, biar nggak ngulang kesalahan yang sama kayak gue dulu. Oke, jadi waktu itu gue investasi cuma karena katanya bagus, nggak punya tujuan yang jelas, dan itu kesalahan pertama. Karena tanpa tujuan, kita jadi asal masuk. Padahal, investasi itu beda-beda jenisnya, tergantung kebutuhan. Kalau lo butuh uangnya dalam waktu dekat, misalnya buat nikah atau DP rumah, ya jangan masukin ke saham yang fluktuasinya tinggi. Kalau lo buat jangka panjang, misalnya dana pensiun 20 tahun lagi, ya bisa masuk ke aset yang lebih agresif. Gue dulu nggak mikir sejauh itu. Uangnya ya ditaruh aja. Baru nyesel pas harus ambil duit buat kebutuhan mendadak, tapi kondisi pasar lagi merah. Akhirnya ya rugi, dan itu bikin gue sadar. Penting banget punya tujuan investasi. Bukan cuman biar motivasi lo kuat, tapi biar lo bisa milih strategi yang sesuai. Lanjut ya. Kesalahan kedua, dan ini klasik banget, adalah nggak ngerti produk investasi yang dibeli. Gue jujur ya, dulu gue pikir reksadana itu kayak tabungan berbunga tinggi. Gue nggak tahu kalau ternyata di dalamnya ada campuran saham, obligasi, bahkan instrumen pasar uang. Gue nggak tahu kalau nilainya bisa turun juga. Banyak banget orang yang sekarang masukin duit ke kripto, saham, P2P lending, tapi nggak ngerti cara kerjanya. Bahkan gue pernah dapet DM dari orang yang bilang, Bang, gue masukin uang ke token ini karena katanya bisa naik 1000%. Tapi gue nggak ngerti sebenarnya ini bisnisnya apa. Dan lo tahu, itu token hilang, nggak bisa dicairin. Makanya, jangan pernah beli sesuatu yang lo nggak ngerti, sekalipun temen lo bilang bagus. Sekalipun influencernya punya jutaan followers. Kalau lo nggak ngerti cara kerjanya, risiko dan returnnya, mending mundur dulu. Belajar pelan-pelan. YouTube, buku, podcast, sekarang sumber belajar gratis tuh bejibun. Tinggal kemauan kita aja. Gue belajar dari situ. Tapi ternyata belajar doang nggak cukup. Gue juga dulu naruh semua uang di satu tempat. Satu saham, satu sektor. Gue pikir kalau udah yakin, ya gaspol. Ternyata dunia investasi itu nggak ada yang pasti. Perusahaan bagus pun bisa kena badai. Sektor yang solid pun bisa lesu. Diversifikasi itu penting. Bukan karena lo nggak yakin, tapi justru karena lo sadar. Lo nggak bisa kontrol semuanya. Setelah kejadian itu, gue mulai bagi-bagi portofolio gue. Ada yang di saham, ada di reksadana pendapatan tetap, ada sebagian kecil di emas, bahkan ada yang gue taruh di deposito juga buat dana darurat. Hasilnya lebih stabil, nggak gampang panik. Tapi ngomong-ngomong soal panik, gue juga pernah ngalamin fase di mana gue tiap hari buka aplikasi investasi kayak orang nungguin jodoh ngechat. Dikit-dikit refresh, merah dikit langsung deg-degan, ijo dikit langsung senyum-senyum sendiri, tapi efeknya capek mental. Bukan cuma itu,
gue juga jadi sering ambil keputusan yang nggak rasional. Beli pas FOMO, jual pas takut, dan hasilnya ya minus. Gue baca riset dari Vanguard, mereka bilang investor yang terlalu aktif justru rata-rata returnnya lebih kecil dibanding yang pasif. Dan itu gue banget waktu itu. Terlalu sering lihat, terlalu sering ganti strategi. Sampai akhirnya gue set aturan sendiri. Cek portofolio maksimal sebulan sekali. Itu pun sambil evaluasi, bukan buat panik. Nah ini yang agak sensitif, tapi perlu gue bilang juga, gue dulu sering banget nonton influencer keuangan, terus langsung ikut apa yang mereka bilang, beli saham ini, jual saham itu, masukin ke token ini. Gue pikir, mereka kan udah pengalaman, tapi yang gue lupa, uang yang dipakai itu uang gue, risiko juga gue yang nanggung. Dan gak semua influencer itu jujur. Ada yang dikasih endorse buat promosi produk tertentu, ada yang punya hidden agenda. Lo boleh dengerin mereka, termasuk gue nih ya. Tapi jangan jadiin satu-satunya patokan. Cross-check, lakukan riset sendiri. Kalau lo rugi, mereka gak bakal gantiin uang lo. Dan ini menurut gue, kesalahan paling sering orang lakuin, mulai investasi tanpa dana darurat. Gue ngerti sih, semangat buat mulai investasi itu bagus. Tapi jangan kebablasan, karena kalau lo nggak punya cadangan dan ada kejadian mendadak, misalnya motor lo mogok, orang tua sakit, atau bahkan kehilangan kerja, lo bakal tarik investasi lo di waktu yang salah. Temen gue pernah ngalamin ini. Dia udah semangat investasi, semua gaji diputerin ke saham. Terus dia kena PHK. Mau nggak mau, dia jual sahamnya pas lagi turun. Ruginya double. Dan itu bikin dia trauma buat investasi lagi. Sejak saat itu gue sadar, sebelum lo mulai investasi, pastiin dana darurat lo aman. Idealnya 3-6 bulan pengeluaran. Yang terakhir, dan ini sering banget dilupain, adalah terlalu fokus ke cuan. Gue dulu selalu nanya, returnnya berapa persen? Padahal, pertanyaan yang lebih penting adalah, risikonya sebesar apa? Dan, gue kuat nggak nerima risikonya? Lo bisa dapat return 20% setahun, tapi kalau lo stres ngelihat minus 5% di jalan, itu bukan buat lo. Investasi itu soal kesesuaian. Bukan soal siapa yang paling untung, tapi siapa yang paling konsisten. Nah, jadi intinya gini ya. Dari semua yang gue alamin, gue bisa simpulin satu hal. Rugi itu bukan karena investasi itu jelek, tapi karena kita belum siap. Dan biasanya, rugi itu datang karena 7 hal ini. Nggak punya tujuan yang jelas, nggak ngerti produk yang dibeli, naruh semua uang di satu tempat, terlalu sering cek dan panik ngikutin orang lain tanpa riset sendiri. Nggak punya dana darurat, terlalu fokus ke return, lupa risiko. Kalau lo bisa hindari 7 kesalahan ini, perjalanan investasi lo bakal jauh lebih sehat.